Gue lagi scroll-scroll HP, tiba-tiba kaget. Serius, bukan karena lihat foto mantan sama pacar barunya, tapi karena lihat berita. Katanya, Bitcoin bisa aja tiba-tiba naik gila-gilaan. Katanya sih, ini momen yang ditunggu-tunggu. Gue langsung mikir, ini beneran apa cuma mimpi? Soalnya investasi itu suka bikin deg-degan, kayak nunggu balesan chat dari gebetan, seneng takut. Jangan-jangan ini cuma prank dari alam semesta. Tapi kalau beneran gimana? Masa iya gue cuma nonton doang sementara yang lain pada pesta? Aduh, pusing. Jadi, gue coba cari tahu lebih dalam. Gue buka grafik harga Bitcoin. Warnanya hijau, terus merah, terus hijau lagi. Mirip lampu lalu lintas di perempatan yang bikin bingung. Tapi kalau dilihat polanya, kok kayak ada tanda-tanda mau naik ya? Harga Bitcoin hari ini, 21 Agustus 2025, sekitar $25,020. Angkanya gede banget, bikin gue mikir, ini kalau dijadiin kerupuk bisa buat makan satu kecamatan. Para ahli bilang, angka segitu tuh baru pemanasan. Katanya, ini baru awal perjalanan panjang menuju bulan. Atau mungkin menuju planet lain. Oke, gue coba analisis kayak detektif. Kenapa Bitcoin ini tiba-tiba jadi primadona lagi? Ternyata ada beberapa alasan. Pertama, banyak perusahaan gede mulai borong Bitcoin lagi. Mereka itu kayak paus di lautan. Paus besar dorong grafik Bitcoin. Kalau mereka gerak, ombaknya sampai ke kita yang cuma pakai perahu karet. Mereka beli banyak, artinya mereka percaya harganya bakal naik. Kedua, sentimen pasar lagi bagus banget. Sentimen itu kayak mood orang banyak. Kalau lagi seneng dan optimis, mereka jadi berani beli. Ibaratnya, semua orang lagi ngerasa pede. Media sosial, berita obrolan di warung kopi semuanya ngomongin hal positif soal kripto. Ini ngebentuk energi kolektif yang mendorong harga naik. Gua yang awalnya apatis jadi penasaran. Kekuatan gosip kadang lebih dahsyat dari apapun. Ada juga berita bagus. Negara mulai melirik Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ada teknologi baru yang bikin transaksi Bitcoin lebih cepat dan murah. Berita-berita kayak gini ibarat bensin disiram ke api. Baca satu berita, semangat. Baca 2 berita, makin semangat. Baca 5 berita, gue langsung buka aplikasi trading. Cuma lihat-lihat doang, biar ngerasa bagian dari pergerakan. Kombinasi. Pemain besar masuk mood orang bagus, banyak kabar baik, bikin panggung Bitcoin megah. Kayak konser musik yang tiketnya sold out. Prediksi analis macem-macem. Banyak yang bilang target selanjutnya bisa ke $80 atau lebih. Dengar angka segitu, dompet gue langsung bergetar. Antara getaran semangat dan getaran karena isinya nggak seberapa. Tapi mimpi itu gratis. Pas gue lagi fokus sama Bitcoin ternyata ada panggung lain yang nggak kalah seru. Di dunia kripto itu banyak banget koinnya, ada ribuan. Kayak nyari jodoh, banyak pilihan, tapi harus pinter-pinter milih. Nah, ada 1-2 koin lain atau yang biasa disebut altcoin yang lagi naik daun juga. Salah satunya itu Solana atau SOL. Kenapa Solana ini menarik? Karena transaksinya cepet banget, biayanya juga murah. Jadi banyak proyek baru yang dibangun di atas jaringannya. Bayangin aja, kalau Bitcoin itu kayak jalan tol utama yang kadang macet, Solana ini kayak jalan alternatif yang super lancar dan bebas hambatan. Banyak orang mulai lirik Solana karena potensinya yang besar untuk aplikasi masa depan, kayak game atau decentralized finance, DeFi. Harganya sekarang mungkin belum setinggi Bitcoin, tapi justru di situ letak menariknya. Kayak nemuin warung makan enak yang belum banyak orang tahu. Rasanya eksklusif banget. Gue lihat grafiknya juga lagi nunjukin tren positif, pelan-pelan tapi pasti. Selain Solana, ada lagi yang namanya Arbitrum atau ARB. Namanya agak susah disebut, kayak nama karakter di film fantasi. Tapi jangan salah, koin ini lagi jadi buah bibir. Arbitrum ini solusi buat masalah skalabilitas di jaringan Ethereum, yang notabene adalah rajanya altcoin. Jadi, Arbitrum ini bantu bikin transaksi di Ethereum jadi lebih cepat dan lebih murah. Ibaratnya, dia ini asisten pribadinya Ethereum yang super efisien. Banyak yang percaya, kalau Ethereum makin besar, Arbitrum juga bakal ikut kecipratan untungnya. Kenapa 2 koin ini layak dipantau? Karena mereka bukan sekadar koin spekulasi. Mereka punya fungsi dan teknologi yang jelas di belakangnya. Punya tujuan. Ini yang bikin investor lebih percaya diri. Jadi sambil ngelirik Bitcoin, nggak ada salahnya kita juga intip-intip koin lain yang punya potensi serupa. Diversifikasi, kata orang pinter. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nanti kalau keranjangnya jatuh, kan nggak jadi bikin telur dadar. Mending telurnya disebar di beberapa keranjang, biar lebih aman. Setelah semua kebingungan, kegalauan, dan analisis ala kadarnya ini, pertanyaannya cuma satu. Terus gua harus ngapain? Diem aja sambil nonton? Atau ikut terjun?
Jujur, gue juga masih mikir. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak mau jadi orang yang bilang, coba aja dulu gue beli. Penyesalan itu datangnya selalu belakangan, kan? Kalau di depan namanya pendaftaran. Makanya, langkah pertama yang paling aman adalah pantau terus. Jangan sampai ketinggalan informasi. Buka aplikasi berita kripto favorit lo setiap hari. Ikutin akun-akun analis yang terpercaya di media sosial. Gabung ke komunitas buat diskusi. Bekali diri lo dengan pengetahuan. Jangan beli cuma karena ikut-ikutan teman. Investasi itu kayak ujian. Kalau nggak belajar dulu, ya pasti nilainya jelek. Anggap aja ini lagi belajar mata pelajaran baru. Seni menjadi cuan 101. Pelan-pelan aja, yang penting paham. Jangan tergiur janji untung cepat tanpa ngerti apa-apa. Itu bukan investasi, itu namanya pasrah. Kalau lo udah ngerasa cukup paham dan siap sama risikonya, mungkin bisa mulai dengan jumlah yang kecil. Anggap aja uang jajan atau uang buat beli kopi. Jangan pakai uang dapur atau uang bayar kosan, itu bahaya. Mulai dari yang kecil biar bisa ngerasain tanpa takut kehilangan banyak. Kalau untung ya syukur, kalau rugi ya anggap aja biaya belajar. Pengalaman itu guru terbaik. Pengalaman yang sedikit bikin dompet perih pasti lebih nempel di ingatan. Intinya, kereta potensi ini kayaknya udah mau berangkat. Entah keretanya bakal sampai tujuan atau mogok di tengah jalan, gak ada yang tahu pasti. Tapi kalau kita nggak siap-siap di stasiun, kita pasti bakal ketinggalan. Jadi, jangan tunda lagi. Lakukan riset lo sekarang. Pantau pergerakan harganya. Tentukan langkah lo sendiri. Mau jadi penonton atau pemain, pilihan ada di tangan lo. Gue mau coba beli tiketnya dulu deh, walau mungkin cuma dapat kelas ekonomi. Yang penting, ikutan perjalanannya.